Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijratul Fadila, NIM 19170041, Prodi Tadris IPS. Di sini saya akan membahas perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. A. Menerima unsur-unsur baru. Penerimaan unsur-unsur baru dilakukan jika unsur-unsur tersebut dirasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses penerimaan dilakukan tanpa adanya suatu penolakan. Sikap ini biasanya dimiliki oleh anak-anak muda yang mudah mengikuti perubahan yang ada. Contohnya perubahan tren rambut, mode pakaian, merebut game online, penggunaan teknologi canggih seperti internet, handphone, flash disk, MP4 dan MP5. Melakukan asimilasi. Sikap penyesuaian dapat pula diwujudkan dalam proses pengasimilasian kebudayaan. Unsur-unsur dari luar diterima dan disesuaikan dengan kebudayaan lokal sehingga membentuk kebudayaan baru yang berbeda. Kebudayaan yang satu diresapi oleh kebudayaan lain. Begitupun sebaliknya. Cita-cita, tujuan, sikap, serta nilai lambat laut melebur dan berkembang bersama melahirkan sesuatu yang baru, hasil pencampuran kedua kebudayaan. Contohnya serta Mahabharata dan Ramayana. Saat ini cerita tersebut merupakan hasil asimilasi dari kebudayaan India yang tercampur dengan kebudayaan lokal, sehingga cerita tersebut dilakukan pada kesenian wayang yang merupakan budaya Indonesia. C. Melakukan akomodasi. Akomodasi dilakukan sebagai usaha untuk meredahkan atau menghindari konflik akibat perubahan segala unsur-unsur baru diakomodasi untuk menjaga keseimbangan sosial yang telah lama terbentuk. Dalam hal ini, akomodasi adalah proses penerimaan unsur-unsur baru atau kebudayaan luar tanpa mempengaruhi unsur-unsur budaya lokal dalam rangka menghindari konflik. Perubahan saluran-saluran sosial. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat tidaklah pernah bisa berhenti, karena perubahan pada suatu lembaga kemasyarakatan pasti akan diikuti oleh perubahan di lembaga kemasyarakatan yang lain. Hal ini terjadi karena antar lembaga kemasyarakatan terdapat sifat saling terjalin. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat ini tidak dapat dibatasi karena keadaan masyarakat yang terus berkembang. Perubahan sosial akan selalu membawa adanya organisasi. Hal ini dikarenakan masyarakat dalam proses penyesuaian diri, dan hal ini hanya terjadi sementara. Perubahan masyarakat berkaitan dengan perubahan itu sendiri. Saluran-saluran perubahan, disorganisasi, dan reorganisasi. Saluran-saluran perubahan sosial merupakan saluran-saluran yang dilalui oleh proses perubahan. Saluran-saluran tersebut adalah lembaga kemasyarakatan di bidang disorganisasi. Pengertian disorganisasi adalah gejala pergeseran nilai-nilai sosial serta mulai pudarnya keterikatan tatanan sosial dari suatu lembaga sosial yang mengakibatkan lunturnya nilai-nilai maupun norma-norma sosial, kemudian mengarah pada kekacauan atau perpecahan dalam kehidupan masyarakat. Disorganisasi adalah gejala yang timbul akibat pertemuan kebudayaan yang beragam sehingga mengancam integrasi pada institusi
sosial yang melembaga di masyarakat. Disorganisasi adalah gejala dengan konsekuensi berupa munculnya nilai-nilai baru dalam organisasi sosial di masyarakat, di mana masyarakat tidak selalu berhasil melakukan penyesuaian dengan berbagai permasalahan sosial yang muncul pada tingkat individu maupun kelompok. Disorganisasi sosial adalah suatu proses berkelanjutan yang menunjukkan adanya tekanan-tekanan sosial serta ketegangan dari keseluruhan jaringan hubungan antara individu dengan nilai-nilai sikap, pola, kebudayaan serta kaidah masyarakat terintegrasi dalam sistem sosial. Jenis-jenis disorganisasi. Jenis disorganisasi dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Normaisness, suatu keadaan yang tergolong pada disorganisasi yang menggambarkan norma sebagai acuan bertindak karena norma lama dianggap sudah tidak relevan dengan kehidupan, sementara norma yang baru belum ada. Kultur konflik, suatu disorganisasi yang menggambarkan keberadaan norma atau aturan yang dijadikan acuan untuk bertindak, tetap pada kenyataan saling bertentangan dalam kehidupan masyarakat. Breakdown merupakan suatu kondisi di mana pelanggaran dianggap sebagai selesai di masyarakat, bahkan dalam suatu kondisi dianggap justru sebagai penghambatan apabila masyarakat mengikuti aturan yang berlaku. Reorganisasi adalah proses pembentukan norma atau nilai baru agar terbentuk keserasian dalam tubuh organisasi yang telah mengalami perubahan. Ekonomi. Saluran perubahan ini dapat melalui adanya perubahan di bidang proses produksi, distribusi, maupun pola konsumsi. Contoh, pada perubahan sistem pertanian tradisional menjadi sistem pertanian modern terjadi pengurangan kebutuhan tenaga kerja, karena dalam sistem pertanian modern banyak mengandalkan teknologi pertanian seperti mesin-mesin pertanian. Hal ini menimbulkan meningkatnya pengangguran di pedesaan. Pendidikan. Saluran perubahan sosial melalui bidang pendidikan akan membawa perubahan pola pikir yang tentunya akan membawa perubahan yang baik maupun buruk. Agama, perkawinan. Saluran lembaga perkawinan adalah saluran yang terbentuk karena menyatunya dua orang, perubahan fungsi dan peran mereka setelah terjadi perkawinan. Media massa. Perubahan sosial melalui saluran ini adalah perubahan yang tidak dapat diprediksi, apalagi di era globalisasi. Sulit untuk mengawasi ataupun mencegah perubahan-perubahan yang terjadi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.